Ada AMDAL nggak di Kalimantan? Nggak ada. Setelah Presiden Jokowi memutuskan untuk pindah ibu kota, secara politik harus pindah. Lalu Presiden bilang, universitas di Indonesia Timur, silahkan periksa AMDAL-nya. Lalu udah diputusin, ngapain periksa AMDAL? AMDAL itu harus mendahului keputusan politik. Itu etika di dalam ilmu lingkungan. Itu kayak naruh gerobak di depan kuda, naik ke jalan. Jadi ini soalnya tuh, hijau lapangan golf beda dengan hijau hutan. Bisa begitu. Jadi sekali lagi Pak Ganjar, ucapkan sesuatu supaya generasi baru, generasi muda yang 60% masih menahan suaranya sebagai undecided voters atau swing voters, tahu bahwa Ganjar Pranowo bicara dua hal yang menjadi grammar dunia. Satu soal lingkungan, dua soal security global. Oke, saya tugaskan itu dibicarakan di sesi berikutnya, bukan di sini, tapi di UGM. Silakan, Mas. Oke. Terima kasih atas penugasannya. Hari ini saya jadi petugas Rocky. Thank you, Bu. Tapi boleh saja dikit aja. Saya sepakat. Karena isu lingkungannya ada, tapi hari ini kita pada posisi ini. Gak ada sebuah keputusan tiba-tiba terus besok semuanya energinya hijau, besok energinya biru. No. Maaf. Soal itu kita beda. Bisa ditampilkan lagi, Mas? Boleh. Hari ini stand position kita adalah di sini dan akan melakukan transisi. Dan kita menyiapkan itu. Salah satunya adalah Voice of Bajepro. Mungkin kita tidak tahu. Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Voice of Bajepro. Makasih 1, 2. Akbar Faisal University. Saya memang benar berantem sama Akbar karena waktu itu dia presentasi pakai PowerPoint. Lalu saya bilang, orang yang pakai PowerPoint itu nggak punya power dan nggak punya poin. Luar biasa. Tapi bagi seorang calon presiden, yang dia ucapkan itu akan jadi arsip negara. Karena itu mesti pakai PowerPoint. Status saya ini tersangka. Tersangka apa? Tersangka. Oh ya gitu. Karena ada satu bagian Mas. Ya. Mas, Rob jangan dikatakan di sini tempatnya. Memang saya cuma mau katakan, saya ditersangkakan oleh PDIP. Bukan oleh Ganjar, oleh PDIP. Angin memiri. Kita mulai dengan pantun dulu ya supaya. Angin memiri di pantai Makassar sambil bermain layang-layang. Aku berdiri bersama Ganjar sambil menunggu Anies datang. Mantap. Apa beda UNM? Karena saya berkali-kali ditolak di UGM dan diterima di UNM. Bedanya, beda capres. Tapi saya nggak peduli dengan perbedaan itu. Saya mau berbeda di dalam upaya untuk memperlihatkan apa sebetulnya ide di belakang calon presiden Ganjar tadi. Saya menyimak dengan cara seksama dan dalam tempo yang tidak cukup singkat. Beliau menerangkan problemnya. Lalu timbul pertanyaan. Biasanya yang diucapkan adalah jalan keluar, karena problem itu ada di media massa segala macam. Problem Pak Ganjar nggak beda dengan problem Pak Prabowo dan Anies. Tapi jalan keluarnya apa? Kan semua problem bangsa ini detail ada di meja aksi. Misalnya, kalau kita mau supaya disability itu menjadi rendah, kalau kita mau penegakan hukum itu naik dari indeks yang tadi, kalau kita mau hak asasi manusia itu diucapkan dari dasar kewarganegaraan bukan negara. Pertanyaannya adalah misalnya berapa banyak menteri
yang harus dididik supaya paham HAM. Menteri HAM ditangkap. Tapi dia masih diizinkan beredar di UGM sebagai profesor. Sebetulnya begitu dinyatakan tersangka, dia mundur dari kepengurusan. Itu problem etis kita yang satu. Yang kedua, untuk menghasilkan semua ide yang diucapkan oleh Pak Ganjar, ekonomi mesti tumbuh berapa persen, tax ratio mesti diperbanyak, melebar ke berapa ya? Kan itu hal yang mesti langsung bisa dijawab supaya kita cek. Kalau katakan dia ekonomi itu 5%, di pengangguran kita anak muda hari ini ada 60 juta anak muda yang potensi menganggur di 2030. Ekonomi itu 5%, itu artinya 5 kali 400.000. Setiap pertumbuhan 1% ekonomi menghasilkan lapangan kerja 400.000. 5% itu menghasilkan 2 juta orang. Oh yang 58 ngapain? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan kali ini mesti bisa dijawab. Per hari ini ada 19,7 juta manusia Indonesia tidur malam dengan perut kosong. Karena tingkat kelaparan di Indonesia paling tinggi di Asia. Per hari ini ada 15,5 juta anak muda mengalami gangguan mental dan akses pada kesehatan mental hanya 2%. Jadi ini real yang mesti dijawab secara tuntas. Oke, itu soal yang mesti kita olah supaya kita nggak beli kucing dalam karung. Karungnya bolong, ketahuan kucingnya. Tapi saya mau menghormati satu prinsip yang kita kembangkan hari ini, yaitu tadi kata Pak Nurdin, bertengkar di dalam ini, bertengkar di dalam pikiran. Oke, coba saya skip dulu ini. Saya mau lihat apa pengetahuan Pak Ganjar tentang keunikan Pulau Sulawesi. Apakah Pulau Sulawesi bagian dari NKRI dan utama? Ini dikenal dengan garis Walase. Alfred Russel Wallace 1858 menulis satu prinsip bahwa Sulawesi itu bukan bagian dari Indonesia, dia bagian dari Australia secara ekologis. Faunanya beda dengan di barat Kalimantan, dan itu persis lewat di Selat Makassar. Jadi kita mau supaya ada pengetahuan tambahan. Secara ideologis Makassar, Ambon, Papua bagian dari NKRI. Tapi secara ekologis kita lebih dekat dengan Australia dan lempeng Australia. Itu juga yang menerangkan mungkin mengapa watak-watak orang Indonesia Timur beda dengan watak yang ada di barat. Kan itu yang kita sebut diversity sebetulnya, yang mesti buat ceplas-ceplos Indonesia Timur itu tidak mungkin diasuransikan pada semacam sopan santun palsu mereka yang ada di Jawa. Saya mau jujur mereka ini. Kalau kita sebut Sulawesi adalah pulau ekologis, sekarang dia berubah menjadi pulau oligarki. Yes, ekstraktif industri ada di Sulawesi tanpa mempertimbangkan kecelakaan ekologis. Jadi orang mau lihat sebetulnya Pak Ganjar paham nggak environmental politics. Nah, saya tadi mendengar itu, dan setiap orang yang berupaya untuk mengucapkan sesuatu pada saat yang sama dia menyembunyikan yang lain. Logikanya begitu. Saya tidak mendengar tadi keterangan Pak Ganjar tentang dua hal yang menjadi tata bahasa dunia hari ini. Kalau Anda di luar negeri, apalagi orang Indonesia di luar negeri, mereka akan tanya seminar internasional. Dia nggak akan tanya do you speak English, do you speak French, do you speak Dutch, do you speak macam-macam. Dia do you speak environmental ethics? Apakah Anda bisa bicara tentang etika lingkungan? Itu adalah grammar dunia. Dan kita tahu bahwa tanggal 30 September nanti Indonesia akan kembali masuk dalam perundingan efek rumah kaca pemanasan bumi di Dubai. Ya, COP28. Ya, COP28, Conference of Parties. Itu forum PBB yang terus mengevaluasi kita.
Pak Jokowi bilang kita pindahkan Jakarta yang tenggelam ke IKN. Kenapa? Bukan karena Jakarta yang panas, tapi planet ini panas. Begitu IKN dipindahin ke Kalimantan, penggalian di Kalimantan justru memotong reboisasi, dereboisasi, menimbulkan panas baru. Kalimantan itu dijepit oleh dua panas matahari dan batu bara. Begitu hutan dipotong, panasnya naik. Apa yang terjadi secara planetarium? Panas penggalian IKN di Kalimantan akan menambah panas di Jakarta. Jadi air es akan meleleh di kutub utara, lalu Jakarta tenggelam. Dengan kata lain, IKN itulah yang akan menenggelamkan Jakarta. Kan begitu cara berpikir ekologisnya. Saya explain itu dalam upaya untuk menguji apakah paradigma kita sampai apa tidak. Jadi sekali lagi, silahkan komentar secara umum. Saya akan tuntut satu kejelasan berpikir pada semua calon presiden. Anies, Prabowo, semuanya mesti kita uji. Kita kuras otaknya tuh. Ada isinya apa enggak? Makasih. Ya. Tunggu banget, Pak. Bung Rocky. Ini bukan korporasi. Semua yang saya terangkan tadi factual base dari situ. Nah, saya ingin seorang calon presiden itu bukan diuji datanya, paradigmanya. Jadi saya terangkan itu. Ya kalau mau pertanyaan gampang aja, misalnya saya tanya dengan gampang misalnya, berapa nilai Anda berikan pada Jokowi dalam soal environmental ethics? Tepuk tangannya meriah. Oke, good. Anda tidak menyampaikan itu? Iya, memang tidak ada kemarin permintaannya, maka saya bilang, saya mau cerita apa? Boleh nggak yang bisa membantu saya soal ekonomi biru dan ekonomi hijau? Tapi jangan tanya data lagi loh. Saya sampaikan data itu ada selera. Pak Ganjar ngomongnya gede banget, nggak ada datanya. Oh, ini orang suka data. Dan Bung Rocky hari ini meminta saya untuk berbicara paradigma jodoh. Maka kita harus menyenangkan banyak orang. Harus memberikan banyak orang termasuk yang hadir hari ini. Kita lakukan kita itu. Saya tanya planner. Apakah membangun sebuah ibu kota itu ada syaratnya? Jawabnya pasti ada. Apa saja? Semua yang tadi disampaikan oleh Bung Rocky. Kondisinya, membangunnya, ekosistemnya, lingkungannya, maka orang menyebut sebagai FS. Terus jadi undang-undang. Maka siapapun yang disumpah di situ akan melaksanakan undang-undang. Kalau nggak salah begitu. Tinggal kemudian cara. Ada yang menginginkan itu 5 tahun selesai. Saya belum pernah lihat pengalaman membangun ibu kota 5 tahun selesai. Ada mau cek di Malaysia, ada mau cek di Amerika, ada mau cek di Australia. Silakan. Tentu prasyaratnya agak rigid. Dan itulah sebenarnya ketentuan teknis yang mesti dilakukan. Ya di COP besok kami ketemu kemarin dengan beberapa orang. Di COP besok itu juru takdir. Apakah Kyoto Protocol Paris Agreement akan ditaati atau tidak? Apakah pengurangan emisi akan dilakukan atau tidak? Maka suka tidak suka kami kemudian menghitung. Kalau kemudian kita memenuhi itu semua dan kita akan lebih cepat agar tidak terjadi global warming, apa yang dilakukan? Ya, transisi energi mesti disiapkan. Boleh ditampilkan ke ini ya? Karena kita pamerkan. Ini contoh saja. Kalau kita mau melakukan transisi energi, kita membuat satu model. Saya undang ahli, karena saya tidak punya kemampuan untuk mengarang ini. Saya undang mereka. Model capaian persentase energi baru terbarukan. PLN sudah membuat analisis, ada air, geothermal, matahari, angin, yang kemudian orang mengatakan itu lebih hijau, lebih lama. Pak Ganjar, ini pertanyaan duta besar Belanda. Kan Anda masih pakai coal sekarang untuk energi Anda. Apakah Anda akan merubah? So pasti, kan kita sudah sepakat. Ya? Tapi kami tidak bisa dengan tiba-tiba seperti maunya orang lain. Karena kami punya itu. Maka teknologinya kami kasih contoh. Oh, kita kerjasama kok. Ada salah satu proyek umpama yang dengan Jepang. Ada itu waktu itu mengerjakan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.